الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tathhirul I'tiqad dan Adra'anil Ilhad. Dan seperti yang diketahui, kita kembali akan melanjutkan pembahasan seputar syubhat yang dikemukakan oleh para pengingkar tauhid, dari orang-orang yang mengagungkan kubur, yang melaksanakan ibadah yang seharusnya milik Allah kepada orang-orang yang dikubur dengan menyatakan bahwa dia adalah bentuk kecintaan kepada mereka dan memuliakan mereka. Maka Imam Syafi'i rahimahullah membantah semua syubhat tersebut dan menegakkan hujjah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari perkataan para ulama yang menunjukkan batalnya alasan mereka tersebut. Dan kita telah menyelesaikan 4 syubhah ya. Lima syubhah ya. Dan kita masuk sekarang pada syubhah yang ke-6. Syekh berkata, fa in qulta, jika engkau berkata, al-istighatsatu qad thabatat fil ahadits wa innahu qad sahha anna al-ibada yawm al-qiyamati yastaghithuna bi Adam abil bashar. Baik, fa in qulta, jika engkau berkata, al-istighatsatu qad thabatat fil ahadithi, tentang istighatsah maka sesungguhnya dia telah sah dalam hadis-hadis. Fa innahu qad sahha anna al-ibada yawm al-qiyamah yastaghithuna bi Adam abil bashar, dan telah sah, bahwasanya hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti akan beristighatsah kepada Adam, bapak seluruh manusia, thumma bi Nuhin, kemudian Nabi Nuh, thumma bi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, thumma bi Musa, thumma bi Isa, wa yantahuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da i'tidhari kulli wahidin min al-anbiya, ba'da intidhari kulli wahidin min al-anbiya, sampai kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, sampai berakhir kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah permintaan udzur dari masing-masing dari para nabi yang sebelumnya. Fahadha dalilun ala anna al-istighatsata bighairi Allahi laysat bimunkarin. Maka ini merupakan dalil bahwa istighatsah kepada selain Allah itu bukanlah suatu kemungkaran. Baik, tentunya kita mengetahui bahwa istighatsah adalah istif'al min al-ghauth, wal ghauth adalah talabul makhraj ya, talabul makhraj syiddah ya. Al-istighatsah al-istif'al ay talabu raf'i asy-syiddah, permintaan kepada Allah untuk diangkatnya suatu kesulitan ya, diangkatnya suatu kesulitan ya. Dan istighatsah ini menurut mereka bahwa telah datang keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya beristighatsah dengan makhluk, bahwa istighatsah meminta dalam kesempitan untuk diselamatkan dan dilepaskan dari musibah, itu katanya bukan hanya kepada Allah. Telah datang keterangan yang menunjukkan bahwa boleh pula kepada
manusia, seperti yang terjadi dalam hadis Abu Hurairah, ya, yang panjang, yang disebut sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang besar, yang agung, ya, di mana khalaiq, anna jami' al-khalaiq, bahwa seluruh makhluk ditulil mauqif, karena namanya mereka dikumpulkan di padang mahsyar, maka sedangkan matahari ketika itu dekat dengan ubun-ubun qadra milin, ya, maka kemudian orang berkeringat sesuai dengan kadar dari, ya, amalannya, ya, maka kemudian mereka pun meminta kepada para nabi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masing-masing nabi tersebut menolak, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka seluruhnya meminta kepada para nabi tersebut agar mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah segera menyelesaikan urusan, lifasbil qada, segera membagi urusan, menetapkan siapa yang berbahagia dan siapa yang binasa, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka ternyata mereka datang kepada makhluk, gitu, ya, minta syafaat atau beristighatsah, meminta untuk diangkatnya syiddah, kesulitan yang ada, dan itu kepada makhluk. Berarti ini bukan perkara yang mungkar. Maka Syekh menjawab, qultu hadza talbisun. Kata beliau, qultu, aku berkata, ini adalah talbis, penyamaran, ya. Kenapa? Fa innal istighatsata bil makhluqina al-ahya'i fima yaqdiruna alaihi la yunkiruha ahadun. Karena sesungguhnya meminta bantuan, beristighatsah dengan makhluk yang masih hidup dalam perkara yang mampu ia lakukan, itu tidaklah seorang pun yang mengingkarinya. Wa qala Allah Ta'ala fi qissati Musa ma Israil al-Qibti, Allah telah berfirman tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama seorang dari Bani Israel dan seorang dari Qibti. Qibti adalah kaum dari kaum dari Fir'aun, ya, yang ia bersengketa dengan seorang dari kaum Nabi Musa, yaitu dari golongan Bani Israel, antara Israeli dan Qibti. Mereka berselisih. Maka dalam keadaan seperti itulah fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka orang dari kaum Nabi Musa dari golongan Bani Israel meminta tolong, fastaghathahu, ya, minta bantuan kepada Nabi Musa untuk membantunya. Fawakazahu Musa faqara alaihi, maka Musa pun memukul orang dari Qibti itu dan ternyata dia mati, ya. Begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam, dan telah sah dalam Sahih Bukhari ketika datang malakul maut akan mencabut, ya, nyawa dari Nabi Musa alaihissalam, datang dalam bentuk yang tidak diketahui Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa kemudian memukulnya, ya, subhanallah, ya. Nabi Musa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini kalimat yang ada dalam ayat ini adalah dalam surah Al-Qasas ayat 15, fastaghathahu, ya, fastaghathahu. Siapa yang minta bantuan? Al-Israili, orang dari kaum Bani Israel. Siapa yang diminta bantuan? Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka ini bukanlah bentuk dari bentuk kesyirikan. Dia adalah istighatsah yang dibolehkan. Kenapa? Karena memang Nabi Musa mampu melakukannya. Nabi Musa masih hidup, maka dia mimbar, ya, at-ta'awun, dari bentuk tolong menolong, dari bentuk minta bantuan, ya, isti'anah dalam perkara yang dibolehkan, ya. Adapun yang mereka lakukan dengan orang yang dikubur adalah istighatsah bil mayyit, bil amwat, minta bantuan kepada orang yang telah mati. La yaqdiruna ala syai', yang mereka tidak mampu memberikan apa-apa, tidak mampu, ya, ya. Dan juga mereka meminta perkara
kepada si mayit apa yang tidak mampu ia berikan sekalipun ia masih hidup di waktu hidupnya. Apa itu? Talabul madad misalnya, minta keselamatan, ya, minta diberikan keturunan, ya, minta ditambahkan rezeki, paham ya? Yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Allah yang memberikan keturunan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalau begitu, ini bentuk dari bentuk talbis. Istighatsah mereka istighatsah yang batilah, mardudah, munkarah syirkiyah. Namun mereka mencari pembenaran dengan menyebutkan dalil yang menunjukkan istighatsah al-jaizah yang dibolehkan. Paham ya? Ya. Apa itu istighatsah yang dibolehkan? Jadi kalau itu ada istighatsah ada dua, ya. Minta bantuan itu ada dua. Pertama, minta bantuan yang dibolehkan dalam kesempitan, ya, seperti tadi saran adalah meminta bantuan kepada orang yang masih hidup. Tolong Pak diuruskan surat-suratnya, ya. Tolong diangkatkan barangnya, ya. Tolong dibantu orang yang tenggelam itu. Maka itu adalah bentuk dari bentuk, ya, istighatsah, menyelamatkan orang yang dalam kesempitan dan kesulitan, ya. Syaratnya orang masih hidup. Kedua, mampu, ya, untuk melakukannya, ya. Adapun selain dari itu, meminta bantuan kepada orang yang sudah mati, bahkan kepada batu-batu, ya, dalam perkara yang tidak mampu mereka lakukan, maka jelas dia adalah istighatsah asyirkiyah. Jelas? Ya? Talbis yang mereka lakukan, penyamaran, mengaburkan inti permasalahan. Maka Syekh mengatakan, wa innamal kalam fi istighatsatil quburiyyin wa ghairihim bi awliyaihim wa talabihim minhum umuran la yaqdiru 'alaiha illa Allah ta'ala. Dan hanyalah pembicaraan, artinya permasalahan mereka ini, ya, itu tentang beristighatsah, meminta keselamatan dari kesempitan, ya, dari orang-orang yang menyembah kubur. Istighatsatul quburiyyin, istighatsatul quburiyyin, permintaan bantuan dari kesempitan dari orang-orang yang menyembah kubur, wa ghairihim, dan yang semisalnya dan selainnya, bi awliyaihim, dengan wali-wali mereka, wa talabihim minhum, dan permintaan mereka kepada wali-wali tersebut, umuran, perkara-perkara yang la yaqdiru 'alaiha illallah, yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Paham ya? Wali-wali itu sendiri tidak mampu melakukannya ketika dia masih hidup, apalagi ketika dia sudah mati, ya. Dia dalam urusannya, ya. Dia dalam fitnah kubur, dia dalam kuburnya, imma kuburnya itu rabun min riyadil jannah atau hufratun min hufari jahannam. Allahumma sallim, ya. Min afiyatil marid. Kemudian saya menyebutkan di antara bentuk permintaan mereka yang itu permintaan yang bisa menunaikannya hanyalah Allah. Misalnya min afiyati al-marid wa ghairiha, keselamatan, kesembuhan bagi orang yang sakit, ya. Kalau ada orang keluarga yang sakit, dia datang ke kubur, ya, tuliskan nama, ya, kemudian minta kesembuhan dan sebagainya, ya, bersedekah di kubur itu, ya, dan kemudian juga menyembelih dan sebagainya. Bal a'jabu min hadha anna al-quburiyyin wa ghairihim min al-ahya' min ittiba'i man bal a'jabu min hadha anna al-quburiyyin wa ghairahum min al-ahya'i min atba'i man ya'taqiduna fihi qad yaj'aluna lahu hissatan min al-waladi in 'asha wa yashtaruna minhu hamala fi batni ummihi liya'isha lahum wa ya'tuna bimunkarati ma balagha ilaiha al-musyrikun al-awwalun. Dan lebih menakjubkan dari itu, lebih mengherankan dari itu, ajab di sini, ajab ada dua, ya. Al-ajab, ajab istinkar, ada ajab pengingkaran, ada juga ajab al-madah, ta'ajjub yang sifatnya pujian. Saya ta'ajjub dengan keindahan bangunan itu, ya. Ini namanya ta'ajjub, pujian. Ada ajib
ajib anta ajib, aneh kamu ini, menyeramkan kamu ini, artinya pasti jelek, ya, ya. Maka ajab di sini adalah ajab istingkar, bahkan lebih ajaib dari itu, jadi lebih aneh dari itu, terapnya ya, lebih aneh dari itu, bahwa para kuburiyin dan selain mereka dari orang-orang yang hidup, dari pengikut bin atba, dari pengikut man ya'taquna fihi, pengikut apa yang mereka berkeyakinan padanya, maksudnya pengikut para wali yang mereka memiliki keyakinan tertentu kepada wali tersebut, punya pengikut-pengikut, ya, ya. Orang-orang ini qad yaj'aluna lahu, mereka kadang, ya, membuatkan baginya hissatan, satu bagian, nasiban, bagian dari anak jika anak itu hidup, ya. Kalau bahasa sekarang mungkin orang bilang apa? Dijadikan tumbal, ya, dijadikan tumbal supaya hidup, dibuatkan tumbal baginya dan sebagainya, ya. Diberikan bagian kepada bagi wali-wali tersebut dari anak yang dia nantikan jika lahir, hidup dan sehat, ya. Wa yashtaruna minhu al-hamala, dan mereka membelikan darinya al-hamala fi batni ummihi, ya, janin, hamalatnya janin di sini dalam perut induknya, apa namanya? Dia beli hewan yang sedang bunting juga gitu, ya, sebagai pertanda, ya, agar anak mereka sehat. Nanti kemudian induk ini melahirkan, kalau sehat, kambingnya, ontanya atau apanya, berarti insya Allah sehat juga, ya. Nanti kalau anaknya usia sekian tahun, anak onta tadi yang sudah besar disembelih bagi syekh fulan tadi, bagi wali yang tadi itu. Paham? Jadi diberikan bahagian, ya, dari apa yang dia miliki dari harta untuk wali tersebut, ya. Seperti yang ceritakan saudara kita, ya, ada bahagian untuk wali itu dari makanan, kalau sudah mati tidak butuh makan lagi, ya. Ada bahagian dari, ya, bahkan rokok juga, ya. Padahal yang mengisapnya adalah penjaga kubur itu sendiri, ya, ya. Maka lihatlah, ini sungguh menakjubkan, ya. Wa ya'tuna bil munkarat, dan mereka datang dengan kemungkaran-kemungkaran, ma balagha ilaiha al-musyrikun al-awwalun, yang tidak sampai kepada tingkat itu orang-orang musyrik terdahulu, ya. Ada sebuah kutip yang berjudul Kuntu Kuburian, aku dulu seorang kuburi, penyembah kubur, ya. Ini sudah terkenal sekarang. Kutip kecil, dia bercerita bagaimana dia seorang doktor, ya, namun dia hidup dalam dan bergelimang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Dan ada seorang teman dekatnya yang kemudian mengajak dia kepada tauhid. Mulanya dia mengingkari, dia menolak. Hari demi hari dia mengambil pelajaran, ternyata dia pun kemudian mulai memahami tauhid, ya. Pada ketika kemudian dia mendapatkan kitab tauhid alladzi huwa qul 'ala al-'abid, ya, karangan Syekh Muhammad Al-Wahhab, ya. Maka suatu ketika, padahal dia sebelumnya adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan seperti itu, ya, yang menyembelihkan untuk wali dan sebagainya, karena dianggap orang pintar, ya, senantiasa terlibat dengan bentuk-bentuk penyembelihan kepada selain Allah itu. Di Mesir kejadiannya ini, ya. Maka suatu ketika, ya, keluarganya, sepupunya, ya, datang ke rumahnya dengan seorang anak yang telah lama dinantikan, yang telah lahir dan telah berusia 3 tahun. Adapun anak sebelumnya meninggal seluruhnya. Keluarga ini datang dengan anaknya berusia 3 tahun dan seekor onta, berharap agar orang ini tadi yang sekarang sudah memahami tauhid untuk menyembelihkannya. Maka orang ini menolak. Enggak, ya. Dia pun kembali mengajak saudaranya untuk meninggalkan perkara tersebut, tidak benar, ya. Maka marahlah sepupunya itu. Maka tidak, kalau begitu sudah, saya pergi
Badawi itu, ya. Maka berkata orang yang tadi ini mengatakan, kalau begitu penulis kitab ini, kalau begitu kalau kamu pulang jangan sini ke rumah saya lagi. Dia pasti dia perbuatan syirik seperti itu. Jangan kesini, langsung saya pulang. Nah, maka orang itu kemudian datang ke kubur Badawi, menyembelih jazurnya apa? Bukan jazur, khuruf ya, kambingnya, ya. Kemudian setelah itu dia langsung pulang ke rumahnya, ya. Maka tidak lama kemudian tiba-tiba sepupunya, bapak dari sang anak itu kemudian menelponnya dan meminta pertemuan dengannya. Maka dia menyangka bahwa pasti mendebat masalah penyembelihan kepada kubur-kubur ini. Ternyata orang itu datang minta untuk diajarkan perkara tauhid itu. Kenapa? Suatu musibah telah merubah kehidupannya. Apa? Tidak lama setelah kepulangannya dari menyembelih kambing tersebut, ternyata anak yang tadi usia 3 tahun itu kemudian sakit dan meninggal, seperti anak-anak sebelumnya, ya. Padahal sudah sembelih kambing, ya. Kemudian tidak hanya itu, istrinya, ibu sang anak, menghadapi musibah yang besar seperti itu, menjadi gila, ya, goncang, mengalami kegoncangan jiwa, tidak gila, ya. Maka akhirnya sang suami sadar dan datang untuk itu. Maka diajarkanlah kepada perkara tauhid dan akhirnya dia mengajarkan hal itu. Namun sayang, ketika suaminya pulang untuk mengajarkan istrinya, ternyata keluarga dari wanita tidak menerima, meminta dia untuk membawa istrinya ini ke dukun-dukun, ke orang pintar katanya, biar berobat, ini sedang diganggu dan sebagainya. Padahal ini adalah bentuk dari kegoncangan jiwa. Dan akhirnya mereka dipisahkan dan dipaksa kemudian suami ini untuk menceraikan istrinya. Kalau dia masih cinta pada istrinya, maka diceraikanlah, ya. Berlalulah masa kemudian, ya, dan suami ini terus dengan perbaikan keadaannya, ya, dan memahami kembali tauhid dengan benar, sampai suatu saat akhirnya ternyata keluarga dari wanita, ibu dari anak tersebut, menelpon penulis kitab minta untuk bertemu, dan ternyata mereka datang juga untuk menyerahkan tobatnya dan mengatakan bahwa tolong anakku ini diobati. Kebetulan penulis kitab ini anaknya seorang dokter, ya, para spesialisasi ilmu kejiwaan gitu. Maka akhirnya diobati, diterapi, ya, dan ternyata didapatkan oleh sang anak dari penulis kitab bahwa di antara bentuk kesembuhannya adalah jika ia kembali kepada suaminya yang pertama. Karena dia guncang dengan kematian anaknya, maka akan semakin menenangkan dengan adanya kasih sayang dan perhatian dari suaminya, bapak sang anak. Maka akhirnya mereka rujuk dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan dan hiduplah mereka dalam fi dhillit tauhid, di bawah naungan tauhid. Ini ringkasan kisahnya, ya. Dan ini kejadian nyata, bukan fiktif. Itu dalam sebuah kutip kecil, kuntu kuburian, aku dulu seorang penyembah kubur. Lihatlah bagaimana ternyata berhala-berhala yang disembah, kubur yang disembelihkan baginya hewan-hewan, tidak memberikan manfaat dan mudarat, ya. Meninggal anak tersebut meskipun sudah disembelihkan baginya kambing, bukan karena sembelihannya kurang besar, bukan, ya, tapi memang dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Allah yang memberikan kehidupan dan mendatangkan kematian. Di tangannya lah semua kemanfaatan, dan hanya dialah yang mampu menolak segala mudarat. Ya, maka ikhwan fiddin, ya, kalau begitu justru orang-orang yang menyembah kubur ini terjerumus dalam amalan-amalan apa yang justru tidak dikerjakan oleh orang-orang musyrik yang terdahulu. Apa itu? Ya, ketika mereka memberikan bahagian bagi berhala itu apa yang ada pada harta, bahkan pada anak yang diinginkan untuk hidup sejahtera tadi, ya, jadikan tumbal dan semisalnya. Kata Syekh, "Laqad akhbarani ba'du man yatawalla qabda ma yanzuru al-quburiyuna li ba'di ahli al-qubur annahu ja'ahu insanun bidarahima wa hilyatan nisa'iyah
wa qala hadhihi li sayyidihi fulanun yuridu sahibul qabr nisfu mahri ibnati li'anni zawwajtuha wa kuntu mallaktu nisfa mahriha fulanan yuridu sahibul qabr. Ya, telah mengabarkan kepadaku, kata Imam San'ani, sebagian orang yang mengurus untuk pengumpulan nazar sedekah, ya, yang disumbangkan oleh para penyembah kubur itu kepada sebahagian kuburan. Artinya menciptakan Imam San'ani, ya, ibarat istilah sekarang ini juru kunci makam, ya kan, juru kuncinya, ya. Ya, orang kalau mau berhasil, ya, diterima hajatnya harus lihat dia dulu, gitu, ya. Maka sebagian orang dari mungkin setelah tobatnya, ya, bercerita kepada Imam San'ani bahwa datang kepadanya seorang dengan dirham, dengan uang perak dan perhiasan wanita. Ja'a bi dirhamin wa hilyatin nisaiyatin, bi dirhamina wa hilyatin nisaiyah. Dan dia berkata, ini untuk sayyidku, untuk wali kami, ya, untuk syekh kami fulan, maksudnya adalah penghuni kubur itu, ya, setengah dari mahar anak perempuanku. Subhanallah, ya, mayit itu pun diberikan bahagian dari harta, gitu, ya, setengah bagian dari mahar istrinya. Kenapa? Li'anni zawwajtuha, karena aku sudah menikahkan anakku itu, wa kuntu mallaktu nisfa mahriha, dan aku telah memberikan bahagian dari setengah mahar itu kepada si fulan penghuni kubur ini. Artinya maksudnya, ketika ia menikahkan anaknya, saya nikahkan kamu wahai fulan kepada fulan anakku dengan mahar ini, ya, cuma disebutkan setengah dari mahar. Kalau setengahnya lagi sudah ada yang punya, sudah ada yang pesan, ya, paham ya? Nah, setelah itu, setelah selesai akad nikah, datang lagi membawa setengah harta itu ke kubur. Subhanallah. Pertanyaannya, harta itu untuk siapa? Hah? Untuk juru kunci atau untuk kubur? Pasti mereka bilang untuk juru kunci dong, untuk yang dikubur dong. Kalau untuk dikubur, berarti engkau masih butuh sesuatu, ya kan? Bagaimana mungkin mencukupkan orang lain, sedangkan mencukupkan diri tidak bisa? Paham ya? Dan kalau dia pun mengatakan itu untuk yang dikubur, ia telah mendustakan akalnya, ya kan? Kenapa? Orang mati kok butuh duit, ya kan? Mau belanja apa di sana, ya kan? Maka akalnya telah didustakan. Kalau begitu, sesungguhnya namanya saja untuk si mayit, tapi yang pakai siapa? Juru kunci. Dia manfaatkan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, semakin besar musibah dan talbis cobaan dari perkara kubur ini disebabkan oleh propaganda dari para juru kunci. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan dapur, ya? Ini berkaitan dengan profesi, ini berkaitan dengan pendapatan, ya, paham ya? Maka ini berat, ya, sehingga terkadang mereka bahkan bisa untuk menggerakkan massa, ya, untuk membantah orang-orang yang mengingatkan mereka dari perkara itu, tidak lain hanya karena urusan duit tadi. UUD, ujung-ujungnya duit, ya. Nah, wahada an-nuzur bil amwal wa ja'lu qistin minha lil qabri kama yaj'aluna shay'an min az-zar'i yusammunha talaman bi ba'd al-jihat al-yamaniyah wa hadha shay'un ma balagha ilayhi 'ubbad al-asnam wa huwa dakhil tahta qawl Allah ta'ala wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum bila syakkin wala raiba. Dan nazar-nazar dengan harta, nazar artinya sedekah, ya. Mereka bernazar, kalau saya begini, anak saya begini, saya akan sedekah di kubur ini, ya. Nazar ini dengan harta dan memberikan sebahagian dari harta itu, ya, seperti sebagian dari mahar untuk kubur, seperti apa yang mereka lakukan dari zar, dari hasil panen, ya,
yang mereka sebut Talam, ya, di sebahagian wilayah Yaman. Wilayah Yaman Quran seperti ini, ya. Kalau orang kita bilang apa di sini? Sedekah bumi, betul sekali, ya. Sedekah bumi, ya. Ada lagi orang di tepi pantai, ya, Harun. Kalau Harun itu sebenarnya kalau bahasa Makassar artinya raja itu, Harun Tega. Kalau sana tidak, Harun laut, ya, ya, sedekah laut istilah juga, ya, seperti yang terjadi di sebagian tempat di Madura, ya. Supaya apa? Supaya selamat, supaya nanti laut itu melemparkan ikannya ke bumi, gitu kan, ya, ya. Mereka melakukan perkara-perkara ini adalah peninggalan dari orang-orang, ya, dari agama sinkretisme, ya, dari agama-agama animisme, yang dia juga merupakan bentuk dari bentuk kesyirikan, ya. Perkara seperti ini sesuatu yang tidak sampai kepadanya para penyembah berhala terdahulu. Kenapa? Karena mereka mengakui pemberi rezeki hanyalah Allah. Paham, ya? Dan ini masuk dalam firman Allah, ya, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, dan mereka menjadikan bagi apa yang tidak mengetahui dari para berhala nasiban, bahagian, mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan dari rezeki. Apa maksudnya? Dan ini taubih dari Allah Subhanahu wa taala. Aneh, Allah yang memberikan mereka rezeki, namun mereka berikan itu kepada selain Allah, ya kan? Karena itu Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Qala taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal yang menciptakanmu siapa? Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang berikan rezeki. Lalu setelah itu yang disembah selain Allah, ya, sebahagian rezeki diberikannya pula kepada selain Allah, gitu, ya. Maka tentu saja ini adalah bentuk dari apa disebutkan dalam ayat ini, bila syakin wala raiba, tanpa ada keraguan, tanpa ada timbangan. Naam, istighatsatul ibad yaumil qiyamati wa talabuhum minal anbiya'i innama yad'una Allah ta'ala liyassila. Kemudian saya jelaskan hakikat istighatsah yang mereka jadikan sebagai dalil. Istighatsah katanya boleh. Kenapa? Buktinya orang nanti akan meminta bantuan kepada para nabi. Maka menunjukkan bahwa ini bukan istighatsah seperti istighatsah orang-orang penyembah kubur kepada wali yang dikubur. Tidak, ya, tidak sama. Istighatsah hamba-hamba Allah di hari kiamat dan permintaan mereka kepada para nabi adalah hanyalah bahwa mereka berdoa kepada Allah agar liyassila bainal ibad, agar, jadi yang diinginkan adalah meminta kepada para nabi agar para nabi itu berdoa, bukan para nabi yang menyelesaikan urusan, bukan. Mereka istighatsah, minta bantuan, ya, agar para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu liyassila bainal ibad bil hisab, agar Allah memutuskan di antara hamba-hamba dengan perhitungan, hatta yurihahum min haulil mawqif, hingga mengistirahatkan mereka dari keadaan yang dahsyat dari mawqif, tempat berdiri pada mahsyar ketika itu. Paham, ya? Wa hadha la syakka fi jawazi. Jadi yang diinginkan istighatsah adalah talabu ad-du'a, minta untuk berdoa kepada Allah. Itu yang dimaksud. Sedangkan mereka dikubur, apakah mereka meminta kepada para wali yang dikubur itu agar berdoa kepada Allah? Tidak. Mereka berdoa, memanggil, menyeru yang dikubur. Ya Sayyidi, ya Badawi, ya Abdul Qadir. Itu yang mereka ucapkan, seruan, nida, yang dia adalah doa dan permintaan yang seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jadi beda. Tentu saja apa yang mereka lakukan. Jadi adapun meminta untuk mendoakan kepada Allah, ini perkara yang tidak ada keraguan tentang bolehnya, la syakka fi jawazi, ya. Ini yang aku maksud adalah talaba du'a illahi ta'ala min ba'di ibadi
min ba'di ibadihi li ba'd, meminta untuk berdoa kepada Allah dari sebahagian hamba-hamba Allah untuk sebahagian yang lain. Sebagaimana Umar bin Khattab telah berkata Rasulullah kepada Umar bin Khattab tatkala beliau berangkat, Umar berangkat untuk umrah, ya, maka Rasul mengatakan, la tansana ya ukhay min du'aik, janganlah engkau lupa wahai saudaraku untuk mendoakan kami, min du'aik, dari doamu kepada kami untuk kebaikan, ya. Namun hadis ini hadis yang lemah, riwayat Imam Abu Daud, ya, sehingga la yasluh lil hujjah, tidak sah sebagai hujjah dalam perkara ini, ya. Tetapi tentunya kita mengetahui dalam hadis-hadis yang sahih tentang tawassul para sahabat dengan doa Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah. Tawassul Umar bin Khattab dan para sahabat, mereka meminta dengan perantaraan doa Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa kepada Allah dan mereka mengaminkan untuk turunnya hujan. Paham ya? Maka tentu saja asal masalah ini sah, bolehnya seseorang meminta orang lain untuk mendoakan kepada Allah. Paham ya? Ya, tentunya dengan syarat yang diminta adalah kepada orang yang saleh, ya, orang yang kita sangka kebaikannya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada seorang tabi'in yang dikenal para ulama sebagai min afdalit tabi'ina, tadi yang paling utama. Siapa dia? Siapa? Uwais al-Qarni, Uwais al-Qarni, ya. Dan Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat tentang akan datang kepada kalian seorang dari Yaman, ya, yang jika kalian mampu untuk minta doa bagi doanya agar ia mendoakan kebaikan padamu, maka mintalah. Maka Umar bin Khattab, ya, setiap datang rombongan haji setelah menjadi khalifah, setiap mendengarkan rombongan haji datang dari Yaman, maka dia bertanya, hal kana fikum Uwais? Apa ada terkenal namanya Uwais? Ya, dicari. Ya, belum datang. Sampai suatu ketika datanglah Uwais, melaksanakan ibadah haji dengan menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Subhanallah. Ya. Maka Umar bin Khattab diam-diam datang kepadanya, setelah ditunjukkan kepada Ja'la Uwais dan mintanya untuk berdoa. Kenapa? Harus mendoakan. Lihatlah, sahabat minta doa dari seorang tabi'in agar mendoakan kepada Allah, ya kan? Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab menceritakan kisahnya. Maka Allah mengatakan, kalau begitu saya akan doakan kamu. Permintaan saya doakan. Tetapi dia minta dengan syarat jangan kabarkan kepada orang lain. Dia ingin tetap sebagai orang yang tidak dikenal. Subhanallah, begitu rendah hatinya beliau, Uwais al-Qarni. Paham ya? Ya. Hadis ini pun syahid menunjukkan tentang bolehnya meminta orang yang soleh untuk mendoakan kepada kita. Paham ya? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa meminta doa dari orang lain itu jaiz, boleh, tapi laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Boleh, karena dibolehkan oleh. Tapi untuk dikatakan disyariatkan, kita dapatkan bahwa tidaklah dalam setiap kesempatan Rasulullah menginginkan hal ini. Demikian pula para sahabat, ya. Dan sesungguhnya doa itu adalah ibadah, ya. Maka jika engkau minta orang untuk mendoakan dan engkau tidak melakukannya, berarti engkau membiarkan orang lain beribadah dan engkau sendiri lalai darinya, ya. Maka yang sebenarnya adalah engkau berdoa kepada Allah, meminta petunjuk dan hidayah, dan tidak mengapa engkau meminta dari orang lain yang saleh untuk mendoakan dan engkau mengaminkan agar engkau ikut dalam doa tersebut. Paham ya? Baik. Wa amara subhanahu an nad'u lil mu'minina wa nastaghfir lahum fi qawlihi ta'ala ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. Ya, dan Allah akan memintakan kita untuk berdoa kepada orang-orang beriman. Allah akan memintakan kita untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang beriman dan ampunan bagi mereka dalam firman-Nya, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunlah kami, wal ikhwanina, dan kepada saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah berkaitan dengan keimanan.
Dan telah berkata Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khadimuka Anas." Inilah anak pembantumu Anas yang memang diinginkan oleh ibunya Ummu Sulaim menjadi pembantu Rasulullah. Ud'ullaha lahu. Berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya. Paham ya? Jadi ibunya memintakan agar anaknya didoakan. Boleh kan? Ya. Adalah para sahabat, sebagian mereka meminta doa dari yang lain dalam keadaan dia masih hidup, dan ini perkara yang disepakati akan bolehnya. Sekian sudah jelas ya. Adapun pembahasan kita tentang permintaan atau permintaan para penyembah kubur kepada orang yang telah meninggal atau yang masih hidup, yang mereka sendiri tidak mampu memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau menolak mudarat, tidak pula bisa menghidupkan, mematikan, menghidupkan atau membangkitkan. Mereka meminta kepada mayit atau yang masih hidup tadi, yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat itu, ayyashfu mardahum, agar disembuhkan orang-orang yang sakit dari kalangan mereka, ayardu ghaibahum, agar dikembalikan apa yang hilang dari barang mereka, wa yunaffisu an hublahum, dan agar segera melahirkan ya keluarga mereka yang wanita yang sedang hamil besar, ini supaya selamat katanya. Paham ya? Dan agar ya diairi tanaman mereka, dan kemudian bertambah susu dan banyak susu hewan-hewan ternak mereka, agar dijaga pula mereka dari ain, pandangan ya yang jelek, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidaklah seorang pun mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya. Baik. Perkara selanjutnya adalah penjelasan dari Syekh yang intinya saya kira jelas ya, bahwa mereka beralasan dengan istilah istighatsah. Namun dia menjelaskan bahwa istighatsah ada dua, istighatsah yang dibolehkan dan istighatsah yang terlarang ya. Dan inti dari istighatsah yang terlarang adalah meminta kepada yang sudah mati atau yang masih hidup, apa yang tidak mampu ia kerjakan, fima la yaqdiru illa Allah, apa yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka dia adalah istighatsah asyirkiyah ya. Adapun meminta kepada yang masih hidup ya dalam batas kemampuannya, maka dia adalah istighatsah yang jaizah, yang dibolehkan. Kita lanjutkan kepada syubhat yang berikutnya ya. Berkata Syekh, "Fa'in qulta qad ankara sallallahu alaihi wasallam ala Usamah sebenarnya Syekh menyebutkan bagaimana perkara-perkara syirik terjadi pada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan bagaimana orang-orang tersebut terjerumus dalam kekufuran yang dengannya tidak berguna kalimat la ilaha illallah yang mereka sebutkan. Disebutkan tentang kisah Taifah As-Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba ya, yang mereka adalah kaum muslimin, tapi ketika mereka gulu terhadap Ali bin Abi Thalib ya, mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sembahan mereka, maka Ali bin Abi Thalib, para sahabat bersepakat untuk memerangi mereka ya, dan Ali bin Abi Thalib bahkan kemudian membakar mereka. Dan tentang membakar ini tentunya diingkari oleh sahabat yang lainnya ya. Kemudian disebutkan juga perkara-perkara yang lainnya ya. Dan ini ada pula dalam kitab Kasyfus Syubhat ya,
sekalipun ada tambahan-tambahan yang lain dalam kasus syubhat seperti masalah orang yang murtad, ya, kemudian pengikut dari Musallam al-Kadzab dari Bani Hanifah, ya, yang mereka juga dari golongan kaum muslimin. Setelah Rasulullah wafat, mereka mengakui syariat Islam, mereka mengakui kalimat tauhid, namun mereka menetapkan bahwa Musallamah adalah Nabi Allah, padahal Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, ya, tidak lagi nabi sesudah Rasulullah. Maka diperang mereka, dikafirkan mereka, ya, karena keyakinan yang kufriyah tersebut. Paham ya? Tidak bermanfaat. Demikian pula para dinasti Fatimiyah, ya, pengikut dari Abu Ubaidah Al-Qaddah, ya, mereka digolongkan dalam golongan zindik dan diperangi oleh kaum muslimin meskipun mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, bahkan mengaku mengucapkan kalimat syahadah. Paham ya? Ini ditambahkan dalam kitab Kasyfus Syubhat. Di sini Syekh tidak menyebutkan perkara-perkara tersebut. Maka syubhat berikutnya, fa in qulta, jika engkau berkata, dapat? Saya kalau tahu halaman berapa? Dari kalian ada? Fa in qulta qad ankara sallallahu alaihi wasallam ala Usamata qatlahu liman qala la ilaha illallah kama huwa ma'rufun fi kutubil hadits was siyar. Jika engkau berkata Rasulullah telah mengingkari Usama bin Zaid tatkala ia membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, seperti yang ma'ruf dalam kitab hadis dan sirah, ma'ruf dalam kitab hadis dan sirah, ya. Dan hal ini tentu saja masyhur, ya, tentang kisah dibunuhnya seseorang dan telah pernah kita sebutkan pula dalam pertemuan sebelumnya, ya kan? Ya. Nah, kata mereka, kalau begitu, kenapa pula kalian memerangi para penyembah kubur itu, yang mereka dengan terang-terangan mengatakan kalimat la ilaha illallah, yang mereka melakukan ibadah dan pendekatan diri di kubur itu kepada yang dikubur dalam bentuk katanya kecintaan kepada orang soleh, memuliakan mereka. Kenapa kok diperangi? Paham ya? Mereka juga bilang la ilaha illallah. Bukankah ini sama dengan bentuk melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah? Karena Rasulullah telah mengingkari Usama bin Zaid tatkala ia membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, hadis yang sahih Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, "Mada taqul idza ja'a yaumul qiyamati ya Allah?" Apa yang engkau akan katakan wahai Usama jika ia datang di hari kiamat dengan la ilaha illallah? Berkata Usama, "Ya Rasulullah, mungkin ia mengucapkannya hanya karena supaya selamat, supaya tidak dipenggal dan ditebas." Kata Rasulullah, "Inni lam ub'atsu ya li'an unaqqiba quluban nas wa ushaqqiqa butunahum." Aku tidak diperintahkan untuk mengorek hati manusia dan membelah perut mereka, tidak. Paham ya? Tidak cukup dengan apa yang lahir dari ucapan mereka. Nah, kalau kata mereka berarti kan begitu juga para penyembah kubur jangan diperangi. Paham ya? Apa jawaban Syekh? Qultu la syakka anna man qala la ilaha illallah min al-kuffar hukina damuhu wa maluhu aw haqana damahu wa maluhu hatta yatabanna minhu ma yukhalifu ma qalahu. Tidak ada keraguan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka terjaga darah dan hartanya hingga tampak kepadanya apa yang menyelisihi kalimat tersebut, ya, dari perbuatan kufur, dari keyakinan perkataan yang kufur, ya. Bismillah. Ya. Dan karena itu kata Syekh, lihat sisi pendalilan beliau, walidha, oleh karena itu Allah menurunkan ayat, ya, dalam surah An-Nisa 94 tentang kisah Mahlam ibn Juthamah. Disebutkan nama ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Namun hadis yang menyebutkan nama Mahlam ibn Juthamah ini hadis yang dalam sanadnya ada kelemahan,
ya, dalam sanadnya ada kelemahan. Tetapi asalnya hadis ini dari hadis Abdullah bin Abbas, sahih riwayat Bukhari Muslim, tentang sebab turunnya ayat yang dimaksud. Artinya kisahnya betul, ya, ayatnya saya kira jelas, ya, ada hadis yang menerangkan tentang ayat itu, ya. Tetapi penyebutan orang yang membunuh tadi dari sahabat yang ketika dia berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir, tiba-tiba seorang di antara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan salam kepadanya, ya, maka kemudian ia tidak memperhatikannya dan tetap membunuh orang tersebut, maka turunlah ayat ini pengingkaran terhadap perbuatan orang itu. Nah, pengingkar riwayat secara umum seperti ini dalam hadis Abdullah bin Abbas itu riwayat Bukhari Muslim. Adapun penyebutan Mahram bin Juthama ini adalah riwayat yang lemah. Jelas? Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina." Ya. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berjalan di muka bumi, jika kalian berperang di jalan Allah, ya darabtum fi sabilillah, ya, fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Saya berkalimat fatabai, artinya telitilah, hati-hati, jangan sembrono. Kemudian ayatnya wala taqulu, dan janganlah engkau mengatakan kepada orang yang mengucapkan kalimat keselatan kepadamu, lasta mu'mina, bukan tidak beriman. Ya, kadzalika kuntum min qabl, demikian pula kalian dahulu sebelumnya. Famanallahu alaikum, maka Allah berikan kepada kalian nikmatnya berupa hidayah.